Guys, kalian mungkin selama ini menganggap gas LPG di dapur rumah kita itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Tinggal nyalakan kompor, masak, selesai. Tapi jarang sekali kita bertanya, dari mana sebenarnya gas itu berasal dan berapa mahal harga yang harus dibayar negara ini agar dapur-dapur kita tetap menyala. Fakta yang jarang dibicarakan adalah bahwa Indonesia sedang menghadapi masalah serius dan kronis dalam kebutuhan energi rumah tangga. Masalah ini bukan baru kemarin sore, tapi sudah berlangsung puluhan tahun, bahkan semakin parah dari waktu ke waktu. Sepanjang tahun 2024 saja, Indonesia mengimpor LPG sekitar 6,9 juta ton. Angka ini bukan angka kecil. Jika dikonversi ke nilai uang, nilainya mencapai sekitar 3,9 miliar dolar Amerika Serikat, atau kurang lebih 61 triliun rupiah. 61 triliun rupiah hanya untuk gas dapur. Dan ironisnya, ini bukan kejadian 1 atau 2 tahun terakhir. Ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG sudah terjadi sejak tahun 2003 dan semakin dalam sejak program konversi minyak tanah ke LPG diluncurkan pada tahun 2007. Sejak saat itu, rumah tangga Indonesia secara perlahan tapi pasti digiring ke satu ketergantungan baru, yaitu gas impor. Yang membuat situasi ini terasa semakin menyakitkan adalah kenyataan bahwa impor LPG ini dilakukan terus-menerus, tanpa solusi struktural yang benar-benar menyentuh akar masalah. Setiap tahun kita mendengar keluhan yang sama, mulai dari subsidi membengkak, tabung langka, hingga beban APBN yang makin berat. Namun seolah-olah semua itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar. Padahal jika kita tarik napas sejenak dan melihat gambaran besarnya, ini adalah sebuah paradoks energi yang luar biasa parah. Tapi sebelum kita tenggelam dalam pesimisme, ada satu kabar baik yang jarang dibahas secara luas. Ada secercah harapan yang datang bukan dari kebijakan populis, bukan pula dari retorika politik, melainkan dari dunia sains dan teknologi. Harapan ini bahkan datang dari seorang ilmuwan asal Jepang, Profesor Susumu Kitagawa, yang telah mendedikasikan lebih dari 3 dekade hidupnya untuk meneliti sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya bisa mengubah peta energi dunia, termasuk Indonesia. Namun sebelum sampai ke sana, kita perlu memahami dulu betapa absurdnya kondisi energi Indonesia saat ini. Selama bertahun-tahun, Indonesia mengimpor LPG dari berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, dan yang paling menyakitkan secara psikologis, dari Singapura. Ya, Singapura, negara kecil yang bahkan tidak punya sumber daya alam minyak dan gas seperti Indonesia. Bayangkan, negara dengan cadangan gas melimpah justru membeli gas dari negara yang tidak memiliki gas. Kalau ini bukan ironi tingkat dewa, lalu apa? Di sisi lain, Indonesia justru tercatat sebagai salah satu eksportir gas alam cair atau LNG terbesar di dunia. Pada tahun 2024 saja, ekspor LNG Indonesia mencapai sekitar 1.357 BBTUD, atau jika dikonversi, sekitar 9,3 juta ton LNG per tahun. Artinya, secara volume, Indonesia sebenarnya punya gas lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dapur seluruh rakyatnya. Tapi kenyataannya, gas itu kita jual ke luar negeri. Sementara untuk memasak di rumah sendiri, kita malah impor. Yang lebih bikin geleng-geleng kepala, nilai ekspor LNG Indonesia ternyata lebih kecil dibandingkan nilai impor LPG. Ekspor LNG Indonesia bernilai sekitar 3,8 miliar dolar, sementara impor LPG mencapai sekitar 3,79 miliar dolar. Selisih volumenya bahkan mencapai jutaan ton. Jadi, kita menjual lebih banyak, tapi mendapatkan uang yang hampir sama. Bahkan cenderung kalah jika dihitung dengan subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk menahan harga LPG di dalam negeri. Karena ya, jangan lupa, harga LPG yang kita beli di pasaran itu bukan harga asli. Pemerintah mensubsidi LPG hingga sekitar 70% dari harga keekonomian. Artinya, setiap tabung LPG yang kita pakai di rumah, sebagian besar biayanya dibayar oleh negara. Dan uang negara itu berasal dari pajak, dari utang, dari sumber daya alam yang kita jual murah ke luar negeri. Inilah paradoks energi Indonesia yang sesungguhnya. Kita menjual sumber daya alam dengan harga murah, lalu membeli produk energi lain dengan harga mahal, dan menutup selisihnya dengan subsidi raksasa. Lalu muncul pertanyaan besar yang sangat masuk akal. Kalau Indonesia punya gas alam melimpah, kenapa tidak langsung saja digunakan untuk kebutuhan rumah tangga? Kenapa harus LPG? Kenapa tidak LNG atau gas alam langsung? Jawabannya terdengar sederhana, tapi sebenarnya sangat rumit. Masalahnya bukan pada kemauan, melainkan pada sifat dasar molekul gas itu sendiri. LPG merupakan campuran dari propana dan butana yang memiliki titik didih relatif lebih tinggi dibandingkan LNG.
Propana misalnya, memiliki titik didih sekitar minus 42 derajat Celcius. Itulah sebabnya LPG masih bisa disimpan dalam tabung logam dengan tekanan tertentu. Sementara, LNG didominasi oleh metana yang memiliki titik didih sekitar minus 161 derajat Celcius. Artinya, untuk menjaga LNG tetap dalam bentuk cair, dibutuhkan suhu yang sangat ekstrim. Selain itu, secara alami juga jauh lebih ringan dibandingkan LPG, sehingga sangat sulit disimpan dalam tabung konvensional. Jika LNG dipaksakan masuk ke dalam tabung biasa, resikonya bukan main. Tekanan bisa meningkat secara ekstrim dan menyebabkan ledakan, atau LNG akan langsung menguap begitu saja. Inilah alasan utama mengapa LNG tidak pernah digunakan secara luas sebagai gas dapur rumah tangga. Bukan karena pemerintah tidak mau, bukan karena kebijakan salah arah, tapi karena hukum fisika yang tidak bisa ditawar. Solusi klasik yang sering disebut-sebut adalah membangun jaringan pipa gas nasional. Dengan pipa, gas alam bisa langsung dialirkan ke rumah-rumah. Tapi solusi ini ternyata jauh dari kata sederhana. Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa saat ini baru 5,5 juta sambungan rumah yang terhubung ke jaringan gas, atau sekitar 25% dari populasi Indonesia. Untuk mencapai angka itu saja, investasi yang dibutuhkan sudah mencapai sekitar 32 miliar dolar Amerika Serikat, atau lebih dari 500 triliun rupiah. Bayangkan, itu baru seperempat dari kebutuhan nasional. Kalau ingin menjangkau seluruh rumah tangga Indonesia, biayanya bisa membengkak hingga lebih dari 2.000 triliun rupiah. Dan itu belum termasuk risiko teknis di lapangan. Indonesia adalah negara dengan kondisi geografis yang ekstrim. Tanah labil, rawan banjir, rawan gempa, rawan kebakaran, dan jarak antar rumah yang sangat berjauhan di banyak wilayah. Membangun pipa gas di Papua misalnya, bisa lebih mahal daripada nilai gas yang dikonsumsi selama puluhan tahun. Di titik inilah cerita mulai berubah arah. Di tengah kebuntuan solusi konvensional, muncullah sebuah terobosan dari dunia sains, yaitu teknologi Metal Organic Framework atau MOF. Teknologi ini dikembangkan oleh Profesor Susumu Kitagawa sejak era 1990-an. Setelah lebih dari 30 tahun riset, dedikasi panjang ini akhirnya diakui dunia dengan dianugerahkannya Nobel Kimia pada tahun 2025. MOF bukan tabung les biasa. Ia bekerja seperti spons molekuler, dengan struktur berpori nano yang memiliki luas permukaan luar biasa besar. Dalam 1 gram MOF saja, luas permukaan internalnya bisa mencapai sekitar 7.000 meter persegi, setara dengan satu lapangan sepak bola. Dengan struktur ini, molekul gas bisa dijebak dan disimpan secara aman dalam jumlah besar, tanpa harus berada pada tekanan ekstrim seperti tabung konvensional. Inilah game changer-nya. Dengan MOF, gas alam bisa disimpan dalam bentuk yang jauh lebih aman dan stabil. Tekanan yang dibutuhkan lebih rendah, risiko ledakan jauh berkurang, dan secara teoritis, gas alam bisa digunakan untuk kebutuhan rumah tangga seperti LPG. Teknologi ini membuka kemungkinan yang selama ini dianggap mustahil. Yang membuat cerita ini semakin menarik adalah posisi Indonesia dalam pengembangan MOF. Indonesia tidak hanya dipandang sebagai pasar, tetapi sebagai pionir penerapan teknologi ini di dunia. Saat ini Indonesia sedang berkolaborasi dengan perusahaan Jepang seperti Atomis Inc. dan Yageo Engineering untuk mengimplementasikan MOF. Produksi MOF sudah berjalan di Jepang dengan kapasitas sekitar 20 ton per tahun, dan uji coba lapangan di Indonesia direncanakan berlangsung setelah 2 tahun riset, dengan target komersialisasi pada tahun 2027. Jika uji coba ini berhasil, dampaknya bagi Indonesia akan sangat besar. Pertama, Indonesia bisa mengurangi bahkan menghilangkan impor LPG yang selama ini menguras puluhan triliun rupiah setiap tahun. Dana tersebut bisa dialihkan ke sektor yang jauh lebih produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan riset. Kedua, Indonesia tidak perlu lagi membangun jaringan pipa gas nasional yang mahal dan berisiko. Potensi penghematan infrastruktur bisa mencapai ribuan triliun rupiah. Yang paling penting, harga energi untuk masyarakat bisa menjadi jauh lebih murah. LNG secara alami lebih murah dibandingkan LPG, bahkan tanpa subsidi sekalipun. Artinya masyarakat bisa mendapatkan gas dengan harga terjangkau tanpa harus membebani APBN. Ini bukan hanya soal angka makroekonomi, tapi soal kesejahteraan nyata di dapur rakyat kecil. Pada akhirnya, pertanyaannya kembali kepada kita semua. Apakah Indonesia berani mengambil langkah besar untuk keluar dari jebakan paradoks energi ini? Apakah kita siap beralih dari ketergantungan impor menuju kemandirian energi berbasis sains dan teknologi? Jika teknologi MOF ini berhasil, bukan tidak mungkin Indonesia akan dikenang sebagai negara yang pertama kali memanfaatkan terobosan sains ini dalam skala nasional. Dan sekarang, pertanyaannya untuk kalian.
Apakah kalian setuju jika LNG menggantikan LPG di dalam negeri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.